Namun sebelum sempat meninggalkan rumah, Evi memintanya untuk mencuci piring di dapur. Eki di saat itu merasa kesal karena dia akan terlambat nantinya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Hanya karena disuruh mencuci piring, seorang keponakan dengan tega menghabisi nyawa tantenya sendiri. Peristiwa tragis ini terjadi pada tahun 2025 di kota Bogor, Jawa Barat. Yang mana ketika itu ada seorang wanita paruh baya ditemukan tewas di rumahnya setelah dianiaya oleh ponakannya karena dianiaya oleh keponakannya yang sudah dia asuh selama bertahun-tahun. Amarah dari pelaku memuncak ketika dia hendak pergi bertemu dengan teman-temannya. Di saat itu dia justru diminta oleh korban untuk mencuci piring. Dan hal itulah yang membuat pelaku jadi emosi dan menghabisi nyawa korban. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Gara-gara dilarang nongkrong dan disuruh cuci piring, seorang mahasiswa di kota Bogor tega tantenya. Pelaku sudah lama terlibat konflik dengan korban yang sudah mengasuhnya selama belasan tahun. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di kota Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Amarilis 1, Blok 10 nomor 7, RT 003 RW 009, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal. Hiduplah seorang wanita paruh baya bernama Evi Latifah atau yang kerap disapa Evi oleh warga di sekitarnya. Pada saat itu Evi sudah berusia 58 tahun dan tidak banyak informasi yang terungkap ke publik mengenai latar belakang kehidupannya secara detail, termasuk aktivitas kesehariannya. Entah apakah Evi ini menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga atau bekerja di sektor tertentu atau justru dia memiliki aktivitas lain. Selain itu, informasi mengenai status pernikahan Evi dan latar belakang keluarganya juga tidak banyak diketahui. Tapi di saat itu, ada informasi yang mengatakan kalau Evi tinggal di kota Bogor di sebuah rumah bersama keponakannya. Rumah tersebut berlantai 2 dan tergolong cukup luas untuk dihuni oleh 2 orang saja. Keponakannya yang tinggal bersama Evi bernama Reski Fauzan Ranajaya atau yang akrab dikenal dengan panggilan Eki. Sejak usia 15 tahun, kehidupan Eki berubah drastis setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Di dalam kondisi tersebut, Eki harus menjalani masa remajanya tanpa kehadiran figur ayah dan juga ibu. Dia pun menjadi seorang anak yatim piatu yang harus beradaptasi dengan kehilangan serta perubahan besar di dalam hidupnya. Di tengah situasi yang sulit tersebut, Evi hadir dan mengambil peran penting dalam kehidupan Eki. Dia membuka pintu rumahnya dan menjadikan Eki sebagai bagian dari keluarganya sendiri. Tidak hanya menyediakan tempat tinggal, Evi juga menjalankan peran sebagai pengganti orang tua dengan memenuhi kebutuhan dasar Eki. Evi membiayai pendidikan Eki serta mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sejak saat itu Eki tumbuh dan besar di bawah asuhan tantenya tersebut. Kemudian selama kurang lebih 13 tahun lamanya, Evi sudah membesarkan Eki hingga Eki menginjak usia dewasa. Sehari-harinya Eki tinggal serumah dengan Evi dan menjalani kehidupan yang tampak sederhana dan juga tertutup. Eki yang di saat itu sudah berusia 28 tahun diketahui tengah menempuh pendidikan sebagai seorang mahasiswa jurusan administrasi bisnis di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Tapi sejumlah informasi di media menyebutkan kalau Eki sudah menyelesaikan pendidikannya pada saat itu. Dan diketahui pula bahwa seluruh pembiayaan pendidikan serta kehidupan Eki selama bertahun-tahun ditanggung sepenuhnya oleh Evi. Mulai dari biaya kuliah hingga kebutuhan sehari-hari. Dukungan tersebut menjadi bagian penting di dalam perjalanan kehidupan Eki hingga dia dewasa. Hubungan keduanya selayaknya hubungan keluarga antara tante dan keponakan yang tinggal serumah dalam jangka waktu yang panjang. Namun di balik itu, rupanya tersimpan perasaan yang tidak nyaman di dalam hati Eki. Seiring bertambahnya usia, Eki mulai merasakan tekanan ketika berada di rumah Evi. Dia mengaku sering dilarang keluar rumah, dibatasi pergaulannya dan kerap ditegur atau diperintahkan dalam urusan rumah tangga.
Bagi Evi, sikap tersebut diduga merupakan bentuk kepedulian dan kontrol sebagai pengganti orang tua bagi Eki. Akan tetapi, Eki merasa perlakuan tersebut perlahan dimaknai sebagai bentuk pembatasan kebebasan dan semacam pengekangan dari tantenya. Perasaan kesal, tertekan dan sakit hati tidak pernah disampaikan secara terbuka oleh Eki kepada Evi. Emosi tersebut justru dia pendam dalam waktu yang cukup lama, menumpuk seiring perjalanan hidup dan interaksi sehari-hari mereka. Dari luar, hubungan antara mereka tampak seperti keluarga pada umumnya. Tapi bagi Eki, larangan dan teguran yang terus dia terima perlahan berubah menjadi beban. Emosi yang dipendam terlalu lama akhirnya mencapai batasnya, hingga pada akhirnya kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Semua itu bermula pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekitar jam 4 sore. Di saat itu Eki berniat ingin pergi berkumpul dengan teman-temannya. Dia sudah memiliki janji dan pikirannya tertuju pada satu rencana. Namun sebelum sempat meninggalkan rumah, Evi memintanya untuk mencuci piring di dapur. Eki di saat itu merasa kesal karena dia akan terlambat nantinya. Permintaan sederhana itu justru memicu rasa kesal di dalam diri Eki yang membuat dia emosi. Dia merasa waktunya terbuang dan akan terlambat menemui teman-temannya. Di saat itu, terjadilah adu mulut di antara Eki dan Evi. Meski kesal, Eki di saat itu akhirnya tetap harus menuruti perintah tantenya. Dia berjalan menuju dapur di lantai 1 dan mulai bersiap mencuci piring. Namun cekcok di antara keduanya ternyata belum reda. Kata-kata saling dilontarkan dan emosi mereka semakin meninggi. Hingga akhirnya Evi menghampiri keponakannya tersebut yang sedang berada di depan wastafel. Di saat itu, Eki sedang mencuci piring dengan perasaan emosi. Sementara Evi yang juga diliputi rasa kesal, tiba-tiba langsung mencipratkan air ke arah wajah Eki. Cipratan air itu pun seolah menjadi pemicu meledaknya emosi yang selama ini Eki pendam. Dan tanpa berpikir panjang, Eki melempar spons cuci piring ke arah wajah tantenya. Pertengkaran yang awalnya hanya berupa cekcok mulut menjadi kekerasan fisik. Eki mulai kehilangan kendali. Dengan tangan kosong dia menghujam wajah dan kepala Evi secara berulang kali. Hujaman demi hujaman dilayangkan dengan keras secara membabi buta. Pada saat itu, Evi berusaha menghindar dan menjauh. Namun dia kalah tenaga dan tidak mampu menyelamatkan diri. Bahkan kondisinya tidak memungkinkan untuk melawan karena Eki terus melancarkan serangan tanpa ampun. Hingga akhirnya mulai terdapat lebam dan luka robek di wajah dan kepala Evi akibat hujaman yang dilayangkan oleh Eki. Cairan merah pun mengalir dari luka yang berada di pelipis kiri dan juga kanan serta di dahi Evi. Hujaman itu berlangsung hingga beberapa menit sampai tubuh Evi tersungkur di lantai dapur. Tak berselang lama tubuh Evi pun melemah hingga akhirnya Evi tidak sanggup bergerak lagi. Ketika Eki melihat Evi sudah tidak berdaya, Eki baru menghentikan tindakannya. Dengan nafas yang terengah-engah, Eki memandang tubuh tantenya yang sudah tergeletak dalam kondisi yang mengenaskan. Saat itu juga, Eki mencoba memastikan apakah tantenya masih hidup atau sudah tidak bernyawa. Ketika dia mengetahui bahwa Evi sudah tidak bernyawa, alih-alih melarikan diri setelah memastikan, Eki justru tetap berada di dalam rumah. Tubuhnya yang masih dipenuhi oleh adrenalin yang tinggi, sementara pikirannya sudah dipenuhi oleh kekacauan. Dalam kondisi emosi yang belum stabil, dia mengambil handphone dan membuka percakapan WhatsApp dengan teman-temannya yang sebelumnya sudah dia janjikan untuk berkumpul di sore itu. Kepada salah satu temannya, Eki mengirimkan pesan singkat yang mengejutkan. Dia menuliskan bahwa dia tidak bisa datang karena sudah melakukan sesuatu yang fatal. Di dalam pesannya Eki menulis, "Gua habis nyikat tante gua. Tunggu aja nanti gua dipanggil polisi." Begitulah isi pesannya. Pesan tersebut sontak membuat teman-temannya terkejut dan tidak percaya. Teman-temannya membalas dengan mempertanyakan kebenaran pesan itu, mengira Eki hanya sedang bercanda atau sekedar meluapkan amarahnya. Tapi Eki tiba-tiba kembali mengirimkan pesan lanjutan dengan nada yang jauh lebih serius, seolah ingin memastikan bahwa apa yang disampaikan itu bukanlah kebohongan. Tidak lama kemudian, Eki juga mengirimkan foto selfie dengan tangannya yang sudah berlumuran cairan merah. Disusul dengan foto lantai dapur rumahnya yang dipenuhi oleh bercak cairan merah. Foto-foto tersebut menjadi bukti visual yang membuat teman-temannya menjadi terdiam dan panik. Dalam balasan berikutnya, teman-temannya meminta Eki untuk tenang, berpikir jernih, dan tidak melakukan tindakan lain yang bisa memperburuk keadaan. Temannya juga mengatakan mereka mau menghampiri Eki karena temannya sudah diliputi rasa panik. Tapi Eki justru membalas dengan pesan bernada emosional.
Dia meluapkan kekesalannya terhadap sang tante, mengungkapkan rasa tertekan dan amarah yang selama ini dia sudah pendam. Bahkan di saat itu Evi yang sudah meregang nyawa di hadapan Eki, emosi Eki juga belum sepenuhnya reda. Kemudian percakapan singkat bersama teman-temannya itu berlangsung hanya dalam hitungan menit. Dan setelah pesan-pesan itu terkirim, suasana rumah kembali sunyi. Tidak ada lagi suara pertengkaran, tidak ada lagi gerakan. Perlahan emosi Eki mulai mereda dan berganti menjadi sebuah penyesalan. Dia bingung. Di saat itu dia mulai menyadari besarnya konsekuensi dari perbuatan yang sudah dia lakukan, serta kenyataan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Menyadari hal itu, Eki akhirnya keluar dari rumah dan melaporkan kejadian itu kepada security perumahan. Dia berterus terang bahwa dia sudah menghabisi nyawa Evi tantenya, yang kemudian security perumahan yang tidak percaya dengan kejadian itu mencoba meneruskan laporan ini kepada ketua RT setempat. Tidak berhenti sampai di situ, Eki juga menghubungi pihak rumah sakit untuk meminta agar ambulans segera dikirim guna mengevakuasi jenazah tantenya yang sudah membesarkannya dari kecil. Dan saat ini jenazah tersebut tergeletak di dapur rumah. Tidak lama kemudian, security perumahan bersama ketua RT setempat segera mendatangi rumah Evi untuk memastikan kondisinya. Benarkah seperti apa yang dilaporkan oleh ponakannya itu? Dan setelah mereka tiba di rumah Evi, mereka melihat langsung. Dan keduanya syok bukan main. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dan mereka langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, meminta penanganan lebih lanjut. Seketika itu juga, dan suasana di sekitar rumah Evi mulai berubah. Warga yang sempat penasaran dengan apa yang terjadi mulai berdatangan. Mereka yang selama ini mengenal Evi sebagai sosok yang tertutup dan jarang bermasalah, tidak menyangka bahwa perempuan berusia 58 tahun tersebut harus meregang nyawa di tangan keponakannya yang sudah dia asuh selama bertahun-tahun. Rumah yang sebelumnya sunyi perlahan mulai dipenuhi oleh bisik-bisik warga yang terkejut dan tidak percaya dengan tragedi yang terjadi. Beberapa hari kemudian, aparat kepolisian dari Polresta Bogor Kota tiba di lokasi kejadian. Garis polisi langsung dipasang untuk mengamankan tempat kejadian perkara. Sementara tim kepolisian melakukan pemeriksaan awal di dalam rumah Evi. Jasad Evi yang tergeletak di lantai dapur kemudian dievakuasi menggunakan ambulans untuk keperluan visum dan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu Eki diamankan oleh pihak kepolisian di rumah tantenya tanpa melakukan perlawanan. Dia kemudian dibawa ke Polresta Bogor untuk menjalani pemeriksaan intensif. Di hadapan petugas, Eki mengakui perbuatannya dan membeberkan kronologi kejadian yang hanya berawal dari pertengkaran sederhana, kemudian berakhir dengan tragedi yang merenggut nyawa tantenya sendiri. Dalam pemeriksaan tersebut, Eki menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang dia lakukan tidak direncanakan sebelumnya. Dia mengaku emosinya meledak secara spontan pada sore hari itu. Eki juga mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun tinggal bersama Evi, dia merasa sering dilarang keluar rumah, dibatasi pergaulannya, kerap ditegur dan disuruh-suruh. Menurut pengakuannya, perlakuan tersebut membuat dia merasa tertekan dan tidak memiliki kebebasan. Eki menyebutkan bahwa perasaan kesal dan sakit hati itu sudah dia pendam dalam waktu yang cukup lama. Dia tidak pernah mengungkapkannya secara terbuka kepada sang tante. Dan pertengkaran pada hari kejadian, termasuk saat Evi memintanya mencuci piring, disebut oleh Eki sebagai pemicu terakhir yang membuat emosinya meledak, tidak bisa terkontrol. Meski begitu, pihak kepolisian menegaskan bahwa Eki tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menilai bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Eki berlangsung dalam durasi yang cukup lama, yaitu sekitar 7 menit, dan menyebabkan luka yang berat pada korban, khususnya di bagian kepala dan wajah, hingga akhirnya berujung pada kematian. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan emosi sesaat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pihak kepolisian kemudian mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya ada pakaian yang dikenakan oleh Eki, ponsel berisi percakapan serta foto-foto yang dia kirim kepada para teman-temannya, serta barang-barang lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dari rangkaian penyelidikan dan keterangan dari pelaku, penyidik menetapkan Eki sebagai tersangka atas perbuatan kejamnya terhadap tantenya sendiri yang bernama Evi. Atas perbuatannya ini, dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, junto pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saat itu,
Pihak kepolisian juga membuka kemungkinan penerapan pasal lain yang relevan sesuai dengan hasil penyelidikan lanjutan. Di sisi lain, jenazah Evi sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan medis dan divisum oleh pihak rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Evi mengalami luka berat akibat kekerasan benda tumpul, terutama di bagian wajah dan kepala, yang mana pada akhirnya menyebabkan Evi meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan itu, tidak ditemukan adanya tanda-tanda penggunaan benda tajam dalam peristiwa ini. Lalu setelah seluruh proses pemeriksaan medis selesai, jenazah Evi kemudian dipulangkan kepada pihak keluarga atau kerabat terdekatnya. Prosesi pemakaman dilangsungkan di pemakaman umum setempat dengan penuh duka. Kerabat, tetangga, dan warga sekitar turut mengiringi Evi dengan doa dan isak tangis. Kepergian Evi pun meninggalkan luka yang mendalam, bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi warga masyarakat di lingkungan sekitar yang sudah mengenalnya. Itu dia sobat, kisah dari Evi, seorang wanita parubaya yang sudah membesarkan keponakannya. Namun sedihnya, dia justru dihabisi oleh sang keponakan yang emosi terhadap dia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.